Artinya ini udah jadi custom, udah jadi kebiasaan tradisi masyarakat Yahudi pada zaman Yesus untuk pesta bisa berhari-hari, seminggu bahkan 2 minggu gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika mereka kehabisan kekurangan anggur, ya wajar 7 hari pesta begitu. Ada yang 14 Dan hari ya. ya orang berlomba-lomba minum juga, walaupun juga anggur sana dengan anggur sekarang beda. Artinya saya justru berharap ini kairos, momentum gitu. Tapi ternyata dia tidak menggunakan kairos, tapi menggunakan hora. Hora itu bisa kemudian dari situlah muncul hour bahasa Inggrisnya, jam. Waktu jam Gitu ya. Jadi dia bukan bicara momentum, tapi lebih ke bicara perjalanan waktu saja. Tanda-tanda, mukjizat-mukjizat adalah tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan apa? Mesias, kemesiasannya, inkarnasinya begitu. Karena konsep Mesias, anak manusia, anak Allah, ini 3 istilah yang sebut satu kesatuan yang merujuk pada apa? Inkarnasi Allah. Sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, senang kita dapat kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Kita melanjutkan pada episode kali ini mengulik kitab Injil Yohanes. Episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, dan tentu saja kita akan menggali setiap pesan yang berharga dari setiap teks yang kita ulik dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12 yang akan kita ulik pada episode kali ini diberi judul Perkawinan di Kana. Dan yang akan menolong kita mengulik teks ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang, yang akan menolong kita, membantu kita untuk mengulik Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12. Kita akan mulai saja. Kita akan buka dalam doa. Pendeta Asigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Kami hendak mendalami khususnya perikop Yohanes 2 ayat 1-12 dengan narasi kisah yang menarik, perkawinan di Kana, interaksi Yesus dengan baik ibu, para pelayan, pemimpin pesta, dan juga para murid. Tolonglah kami, ya Allah, dalam Roh Kudus Engkau menginspirasikan, memberikan hikmat, sehingga kami mampu memahami apa yang disampaikan, dan ini boleh jadi bekal dalam ziarah kami sebagai orang percaya di tengah dunia, khususnya di negeri kami Indonesia. Dalam tangan-Mu kami serahkan dan berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacanya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu, kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama ibunya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya. Mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Baik, Pak Pendeta, ini ada ayat pertama dituliskan tentang konteks ya, menyebutkan adanya perkawinan di Kana, lalu kemudian ada daerah provinsinya, namun yang
menarik yang perlu nanti kita ulik di sini. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Pertanyaannya ini pada hari ketiganya dihitungnya dari mana ini Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih Bu Pendeta Santi. Rekan-rekan sekalian, ayat 1 ini jadi biasanya kita menyebutnya prolog begitu ya, dan pembuka. Dan di ayat 1 ini ada beberapa indikator. Kami dalam dunia tafsir biasanya menyebutnya komponen naratif, komponen narasi atau narrative component. Salah satu yang harus dilihat itu misalnya tempus atau waktu. Nah, di ayat 1a disebut pada hari yang ketiga. Nah, pembaca umum biasanya hal-hal detail diabaikan. Nah, saya mengajarkan biasanya dalam kelas-kelas saya di STFT Jakarta atau kampus-kampus lain, saya selalu ajarkan pay attention to every detail. Maka salah satu detail rincian yang perlu diperhatikan di sini dikatakan pada hari yang ketiga. Ini berarti komponen waktu, tempus. Nah, hari ketiga kita nggak boleh skip begitu saja. Maka kita mesti ngecek. Nah, karenanya biasanya dalam prinsip tafsir itu ada mikrokonteks, konteks kecil, konteks dekat gitu ya. Mikrokonteks atau konteks dekat itu mesti lihat perikop sebelum dan sesudahnya. Nah, ketika ada indikator pada hari yang ketiga, kita mesti lihat ke atas. Nah, ternyata di Yohanes 1 ayat 35 disebutkan pada keesokan harinya. Kalau kita naik lagi ke atas, lebih ke atas lagi, Yohanes 1 ayat 29, disebutkan lagi pada keesokan harinya. Berarti hari pertamanya itu Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, pernyataan pada keesokan hari itu kita hitung hari pertama. Tapi pada keesokan hari kan besok begitu. Berarti sebelumnya apa? Nah, sebelumnya, kejadian sebelumnya itu Yohanes Pembaptis berdebat dengan beberapa imam dan ahli Taurat. Dan itu dikatakan ayat 1 ayat 29, mereka adalah utusan Yerusalem. Nah, informasi ini juga sebenarnya nggak boleh kita abaikan. Seakan-akan sekedar dah pergi dari Yerusalem. Bukan. Yerusalem ini apa? Yerusalem adalah pusat bait Allah. Bait Allah dari sana. Yang otomatis pusat mahkamah agama, Sanhedrin, Yunaninya Sunedrion. Yang berarti orang utusan ini dari Yerusalem, maksudnya dari mana? Bukan sekedar ibu kotanya, tapi mahkamah agama. Dan memang sudah jadi kebiasaan berabad-abad kalau muncul seseorang religius begitu di luar sistem, jadi di luar mahkamah agama, bukan berarti bukan imam-imam atau imam kepala, bukan ahli-ahli Taurat, bukan juga tua-tua, karena mahkamah agama Sanhedrin 3 faksi ini kan, tua-tua Yahudi, kemudian imam-imam kepala, biasanya kalau imam-imam di bawah mereka tidak masuk ke mahkamah agama, terus yang terakhir ahli-ahli Taurat, yang paling dominan ini Farisi, tapi ada juga sedikit Saduki. Nah, 3 ini yang disebut Sanhedrin atau mahkamah agama kalau Alkitab bahasa Indonesia kita. Nah, ini 3 faksi mahkamah agama. Nah, kalau dikatakan utusan Yerusalem, berarti mereka yang ngutus nih mahkamah agama. Maka sudah jadi kebiasaan berabad-abad sebelumnya sejak mahkamah agama itu ada. Mereka kalau muncul satu sosok di luar sistem ini, kemudian mereka diutus untuk melakukan semacam evaluasi, kajian. Ini ajarannya benar tidak sesuai dengan ajaran Taurat Musa, terutama patokannya Taurat Musa tidak sesuai dengan nabi-nabi, tidak. Apakah dia berkelanjutan dari nabi-nabi? Terlebih setelah pembuangan kembali dari Babel, setelah zaman Nehemia segala macam, tidak ada lagi yang mengklaim dirinya nabi. Artinya di era Yesus sudah sekitar 3-4 abad tidak ada orang yang mengklaim dirinya nabi. Nah, waktu Yohanes Pembaptis muncul, mereka perlu mengamati. Ini udah sekian abad nggak muncul, nggak ada yang mengklaim dirinya nabi, nggak ada suara Allah, nggak ada apa-apa. Yang ada mereka hanya menggunakan Taurat Musa dan para nabi, dan kemudian penjelasan terhadap kitab-kitab ini begitu ya. Ada yang lisan, ada yang tulisan berupa Talmud dan seterusnya. Nah, kunjungan ini berarti mereka sedang mengawasi Yohanes Pembaptis. Nanti mereka juga melakukan hal yang serupa terhadap Yesus. Nah, artinya kisah ini dimulai sebetulnya dari kejadian itu. Esok harinya, kemudian setelah terjadi perdebatan dengan para pemimpin agama utusan dari Yerusalem, datanglah Yesus besoknya. Nah, ini yang hari pertama tadi. Nah, besoknya lagi Yohanes melihat Yesus lagi. Jadi itu hari kedua, Yohanes 1 ayat 35. Jadi rupanya 2 hari berturut-turut ada interaksi
tapi tidak ada komunikasi. Karena hanya satu arah, hari pertama Yohanes ngomong, hari kedua Yohanes ngomong bukan pada Yesus, tapi pada dua orang muridnya. Nah, kalau kita lihat penjelasan minggu lalu, juga waktu yang lalu maksud saya, bagian pertama, bahwa ini kemudian nanti yang jadi murid Yesus. Dua orang ini adalah Petrus, Simon yang disebut Petrus, dan kemudian saudaranya Andreas. Tapi yang berjumpa pertama kali Andreas ngajak Simon ketemu. Nah, disinilah sebetulnya peranan Yohanes ketika dikatakan, akulah dia yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, ternyata kita memahami dalam studi PB, yang dimaksud dengan persiapkanlah jalan itu bukan sesuatu yang mistik, bukan sekedar dia tampil dulu, baru Yesus tampil, udah selesai. Padahal maksudnya ternyata Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang-orang untuk kemudian jadi murid-murid Yesus, begitu. Begitu, dan karenanya ketika di versi Lukas, Yesus berjalan menyusuri pantai Danau Galilea, ketemu Simon, terus Yesus pakai perahu Simon, dan setelah Yesus pakai perahu Simon untuk mengajar orang-orang yang di tepi pantai, Yesus kemudian suruh Simon tebar jala di tempat yang dalam. Simon bilang, aku sudah nyebar jala semalaman, nggak dapat ikan, tapi karena engkau yang perintahkan, aku lakukan. Yang menunjukkan perjumpaan di Lukas itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, dan bukan sesuatu yang random Tuhan pilih. Mengapa? Karena berarti kejadian ini sudah terjadi setelah perjumpaan di Yohanes, gitu. Kenapa? Karena Petrus kenal Yesus. Dalam narasi jelas dia. Karena dia sebut misalnya Yesus dengan sebutan Tuhan, gitu. Kemudian juga ekspresinya mengenal. Maka ini berarti lanjutan dari Yohanes pasal 1 ayat 35, di mana Andreas dan Simon ketemu Tuhan Yesus, gitu. Sehingga Yesus tidak milih secara acak. Nah, ini yang dirujuk begitu. Itu sebabnya kita jadi mengerti, oh rupanya di hari yang ketiga tadi, ayat 1b, 1a, kalau kita baca di bagian terakhir ayat yang ke-11 dan 12, maka disebut murid-muridnya percaya. Loh, kok tiba-tiba ada murid-murid dari mana? Yaitu tadi, hari kedua ketika Yohanes berseru, inilah anak domba Allah, terus ada dua orang murid yang ikut Yesus. Itulah yang kemudian oleh Yohanes disingkat hari pertama, hari kedua, baru hari ketiga, tapi tahu-tahu sudah punya murid. Yang dengan kata lain, ini sangat mungkin ada jeda sebetulnya. Ada jeda dalam pengertian hari kedua dan hari ketiga nggak persis. Kalau misalnya hari Senin, Selasa, Rabu tidak persis seperti itu. Tapi ini bicara urutan-urutan kejadian. Urutan-urutan kejadian, begitu tidak berarti bahwa setelah ini pasti langsung ini, In between mungkin ada kejadian-kejadian. Karena ayat 11-12 tadi jelas murid-murid percaya. Loh, murid-murid yang mana? Belum ada cerita pemanggilan. Tapi di ayat 35 sudah jelas ada Simon, ada Andreas yang mengikuti Yesus. Nah, antara ini dengan ini mungkin ada jeda. Contohnya Lukas tadi, pemanggilan Yesus terhadap para murid untuk ngikut dia, gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga penyebutan hari ketiga menjadi informasi kecil, kadang-kadang jadi seperti nyelip begitu, tersembunyi, tapi sebetulnya di belakangnya ada informasi yang bisa kita gali lebih jauh. Nah, kalau kita bergerak lebih jauh ke ayat 1b, ayat 1 tadi kan hari ketiga, tadi ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Nah, di sini disebut Kana di Galilea. Dan kemudian di sini juga disebutkan bahwa ibu Yesus ada di situ. Dan kemudian ayat 2, Yesus dan murid-muridnya juga ke situ. Diundang juga. Dan kemudian ayat yang ke-11 dikatakan juga ada murid-murid yang percaya. Ayat 12-nya, Yesus dengan ibu dan saudara-saudara dan murid-muridnya. Berarti di pesta itu, yang datang cukup banyak nih. Ini rombongan satu kampung ini mungkin begitu ya. Ibu Yesus dengan Yesus, kalau kita jadikan rujukan Markus 6 ayat 3, Yesus punya 4 adik laki-laki, berarti sudah 6, belum ditambah murid-murid Yesus, gitu. Ini rombongan yang banyak sekali. Dan cerita ini begitu saja. Tapi kalau ya udah taken for granted begitu saja. Tetapi kalau kita lihat Kana, dan Yesus dengan ibunya saat itu bukan di Bethlehem tapi di Nazaret. Kalau Bethlehem jauh lagi ke bawah. Ternyata jarak Nazaret dengan Kana
Jadi kalau ini Nazaret, ini geser di sini Tiberias, naik ke atas di sini Kapernaum. Jadi kalau ini Nazaret, ini kemudian Tiberias karena agak ke sini. Nah, kalau Nazaret ke Tiberias sekitar 30-an kilometer, jarak Nazaret ke Kana sekitar 20 kilo. Saya membayangkan pada waktu itu paling hebat naik kuda keledai begitu ya. Onta itu lebih mahal lagi begitu ya. Nah, bayangkan rombongan yang tadi jalan kaki 20 km gitu. Wah, ini luar biasa sekali begitu. Membayangkan jalannya saja udah rasa lelah. Karena 20 kilo kan lumayan begitu ya. Dari tempat ini mungkin ke arah rumah saya itu kira-kira mungkin studio ini ke rumah saya mungkin 20 kilo. Dan ngebayangkan jalan itu luar biasa. Dan bukannya Eropa yang dingin gitu ya. Ini panas begitu, terik. Nah, udah begitu, kisahnya di ayat 12 ditutup dengan dari Nazaret ke Kana. Dari Nazaret ke Kana. Mereka nggak balik ke Nazaret, pergi ke Kapernaum ke atas. Dan di sana beberapa hari, berarti balik lagi gitu. Wah, ini luar biasa gitu. Karakteristik masyarakat yang memang mobilitasnya lumayan, lintas kota gitu, lintas daerah yang cukup jauh. Nah, dari Nazaret mereka ke Kana yang jaraknya 20 km untuk perkawinan. Dan perkawinan pada zaman itu dalam budaya Yahudi ternyata bukan 2 jam pesta. Kalau kita kan pesta perkawinan, undangan misalnya jam 7 selesai jam 9 malam. Undangan jam 5 selesai jam 7, biasanya hanya 2 jam. Walaupun misalnya di beberapa daerah, di kampung-kampung pesta bisa sehari dibikin tiga bagian gitu ya. Orang bisa dapat undangan di acara pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Tapi sebagian budaya di daerah, pesta juga bisa lumayan lama. Konon di kampung istri saya di Sulawesi Utara, paling tidak dulu ya, itu bisa berhari-hari. Dan ternyata dalam masyarakat Yahudi kuno, itu bisa 7 hari, bahkan tembus 14 hari. Kalau 7 hari itu referensinya misalnya di Kejadian 29 ayat 7, kemudian di Hakim-Hakim 14 ayat 12. Kalau yang sampai 14 hari itu bahkan di kitab Tobit pasal 8 bagian 19. Di kitab Tobit itu disebutkan bahkan 14 hari. Nah, ini menjadi satu perkara yang membuat cerita kita di Yohanes 2 ayat 1 sampai 12 makin rumit. Bisa dibayangkan jikalau memang Tobit itu kan kemudian ya, Tobit itu kemudian. Itu bisa dikatakan di era Yesus lah, sebelum Yesus sedikit tapi masih di wilayah Yesus. Kalau Kejadian kan sudah agak jauh, Hakim-Hakim sudah agak jauh. Tetapi kalau Tobit itu masih sekitaran gitu ya, karena dia sebetulnya kita seringkali sebut intertestamental period antara PL dengan PB gitu ya, bukan setelah PB gitu. Nah, artinya ini udah jadi custom, udah jadi kebiasaan, tradisi masyarakat Yahudi pada zaman Yesus untuk pesta bisa berhari-hari, seminggu bahkan 2 minggu gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan ketika mereka kehabisan kekurangan anggur, ya wajar 7 hari pesta begitu. Ada yang 14 Dan hari ya. ya orang berlomba-lomba minum juga, walaupun juga anggur sana dengan anggur sekarang beda. Anggur di sana paling tidak hanya sekedar membunuh kuman, tapi tidak sampai, kalau di kita kan bisa ada yang, waktu saya di Eropa itu saya suka lihat persentasinya, kadar alkoholnya 15% segala macam. Kalau vodka itu udah puluhan persen, 40-50, Jäger Meister itu bisa, saya lupa Jägermeister atau apa, itu yang khas Jerman tuh bisa 40-45. Anggur saat itu nggak setinggi itu alkoholnya. Jadi sekedar bagaimana bisa membunuh kuman. Kenapa? Karena air biasa kalau diminum kan bisa baksil, bakteri, kuman begitu ya. Jadi itu salah satu cara sterilisasi dengan menggunakan anggur tadi yang sudah lewat proses fermentasi dan beralkohol membunuh kuman. Itu berlanjut terus sampai abad-abad 15, 16, 17 begitu. Makanya di Eropa yang memproduksi bir anggur itu biara. Makanya banyak di Eropa itu anggur, di Jerman misalnya merek anggurnya Paulaner, Franziskaner. Jadi merek-merek dari Santo ataupun dari Rasul. Kenapa? Karena biara yang membuatnya. Kenapa? Ya karena kalau minum air yang biasa dari sungai, dari ini takutnya membuat disentri, diare segala macam. Nah, kembali ke sini berarti setelah 7 hari sampai 2 minggu tadi, wajar kalau anggurnya kemudian menjadi habis begitu. Dan ada tradisi rupanya pemimpin pesta memberikan cerita
biasanya kasih anggur yang bagus dulu. Kalau sudah puas, sudah kenyang, maksudnya mungkin sudah kalau 7 hari ya sudah lewat beberapa hari ya, kemudian anggur yang kurang baik begitu. Jadi ini rupanya tradisi yang seperti itu. Jadi bukan yang tidak baik dulu, supaya orang puas dulu, penuh dengan ya anggur membuat happy kan gitu ya. Setelah itu baru kemudian diberikanlah yang kurang baik begitu. Nah, kira-kira pengantarnya seperti itu, Bu Santi. Iya. Nah, nanti kita juga akan mendengar di mana letak namanya sebuah narasi. Kita akan menunggu konfliknya di mana, persoalannya di mana, lalu kemudian bagaimana mereka yang hadir di sini menghadapi situasi konflik di tempat pesta tersebut. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12 diberi judul Perkawinan di Kana. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita masuk ke segmen kedua ini. Baik Pak Pendeta Sigor, di ayat 3 ini ketika mereka kekurangan anggur dalam sebuah perjamuan acara perjamuan perkawinan, terjadi krisis, kehabisan anggur. Ini gimana ini Pak Pendeta? Ya, ini menarik Ibu Pendeta Santi karena dalam narasi pembuka disebutkan bahwa ayat 2 Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan. Rupanya pada zaman dulu juga sebuah pesta perkawinan sudah punya daftar undangan ya. Ini menarik. Jadi Yesus dan murid-muridnya diundang. Satu circle berarti. Ya, satu circle dan juga menunjukkan sudah ada semacam organisasi pesta yang sangat baik walaupun belum ada IO karena sudah ada daftar undangan, ini diundang segala macam. Jadi rupanya ya nggak bebas juga orang main datang gitu ya. Kalau zaman sekarang kita pura-pura pakai batik, datang ke pesta orang, masukkan di dalam amplop, entah berapapun, kadang malah kertas-kertas sampah ditaruh, kasih begitu. Rupanya itu sudah tertib juga loh zaman waktu itu ya. Jadi informasi kecil kayak tadi itu menunjukkan, ternyata sudah sudah jadi kultur yang menarik. Tetapi kemudian kita tidak tahu karena tidak disampaikan, tapi dengan daftar undangan yang ada, bisa jadi overcrowded gitu ya, melampaui karena Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Kalau lihat informasi itu, berarti kan yang mengundang sudah kenal Yesus, bukan sekedar Yesus anak Maria, tapi Yesus sebagai guru. Karena yang punya murid-murid kan pasti guru, rabi. Yang berarti sebetulnya sesuai dengan segmen yang pertama tadi, penjelasan hari pertama, kedua, ketiga tidak sekuensial dalam pengertian 1 kali 24 jam, Senin, Selasa, kemudian Rabu gitu. Karena jelas sekali kalau mereka sudah tahu bahwa Yesus punya murid, ini berarti sebetulnya dari segi kronologi waktu jaraknya sudah jauh sebetulnya. Dan karenanya itu sebabnya dalam studi Bibli KPB kita nggak menyebut Yohanes itu bagian dari Injil Sinoptik, karena cara penyusunannya berbeda dengan ketiga Matius, Markus, Lukas yang disebut Injil Sinoptik. Kalau mereka kronologi waktu, kronologis, kalau Yohanes tidak kronologis, tetapi lebih ke tematik gitu. Nah, karena ini digabung. Nah, kenapa digabung? Nampaknya dalam kaitan dengan yang kedua, dengan yang pertama, dan juga nanti di bagian berikutnya, di perikop pasal 2 ayat 13 dan seterusnya, karena dia terkait dengan di bagian atas. Jadi memang kalau baca Injil Yohanes, mesti lihat perikop sebelum sesudahnya benang merahnya apa gitu. Jadi dia konsepnya bukan kronologi. Bahkan Yohanes 11 dengan Yohanes 12, ke-12 itu harusnya terjadi duluan, baru ayat pasal 11 kejadiannya belakangan. Jadi kira-kira begitu. Nah, di sini ayat 3 dikatakan tuan rumah pesta kekurangan anggur, yang itu tadi ini kayaknya overcrowded, dan disinilah sebetulnya letak masalah, quote unquote ya. Ya tentu masalah. Dalam pengertian kalau pesta pada waktu itu kekurangan anggur, nama baik si pemilik pesta pasti buruk sekali begitu ya. Nah, mengingat Nazaret dengan Kana ini 20 km dan pada waktu itu cukup jauh, ini sebetulnya juga pada sisi yang lain secara tidak langsung menunjukkan ada relasi yang baik antara keluarga Yesus dengan si pemilik pesta begitu. Nah, karenanya bisa dibayangkan kalau dia ngundang sampai dari jauh gitu ya, kota yang lain jarak 20 km, paling hebat naik keledai atau kuda yang bisa juga makan seharian penuh. Kemudian terjadilah seperti ini, jelek sekali begitu. Nah, saya jadi melihatnya ada hubungan kekerabatan, sangat mungkin ya, karena teks tidak bicara begitu, sangat mungkin ada hubungan kekerabatan, dan karenanya disitulah juga membuat Ibu Yesus, Bunda Maria, memiliki semacam bukan panggilan, tapi memiliki beban, ini ada masalah harus diselesaikan, begitu ya. Nah, karenanya ini juga jadi menarik, masalah ini jadi pembuka kisah, begitu. Dan Alkitab selalu seperti itu, Mengapa? Mukjizat selalu didahului dengan masalah, gitu. Mukjizat selalu didahului dengan masalah, sebab tanpa ada masalah kan tidak ada hal yang mesti dikerjakan gitu ya.
Jadi karenanya kalau saya khotbah di gereja, di ibadah minggu, kalau topik-topiknya tentang penguatan iman segala macam, salah satu yang saya suka underline adalah gini, orang yang menginginkan mukjizat menginginkan masalah. Orang yang menginginkan mukjizat itu menginginkan masalah. Mengapa? Karena tanpa ada masalah tidak mungkin ada mukjizat begitu. Mukjizat apapun, bisa yang adikodrati, bisa juga yang kodrati, yang alamiah gitu. Nah, terjadilah diskursus menarik di sini akibat dari masalah tadi antara Ibu Yesus dengan Yesus terkait dengan kekurangan anggur ini, dan kemudian inilah jadi mukjizat pertama Yesus, mengubah air jadi anggur. Nah, kalau kemudian ayat 1 sampai ayat 12 kita membaca secara detail dan membaginya dalam bagian-bagian secara struktural, maka kita bisa bagi ke dalam paling tidak 6 bagian. Yang pertama itu prolog atau pembuka, ayat 1 ayat 2, yang di segmen pertama tadi, ada pesta perkawinan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya ayat 3 dan 4 ini, bagian yang kedua, ini berisikan percakapan. Pertama, percakapan Ibu Yesus dengan Yesus. Dan yang menarik adalah Ibu Yesus hanya bilang, mereka kekurangan anggur. Jadi, Ibu Yesus nggak bilang, Yesus ubah air jadi anggur. Atau Yesus bagaimana ini? Mereka kekurangan anggur. Apa jawabannya? Apa solusinya? Bagaimana menanggapinya? Tidak. Ibu Yesus hanya berkata, mereka kekurangan anggur. Sudah, itu saja. Dan kemudian respons Yesus, ini menarik. Mau apa engkau ibu dari aku? Bahasa Indonesianya sebetulnya agak kaku ya. Dan saya ngebayangin kalau kita membaca dalam versi Indonesia, gambaran yang kita dapati jadinya relasi Ibu Yesus dengan Yesus menjadi kaku. Bahkan kalau kita lihat versi bahasa Inggris terjemahannya, kalau saya lihat misalnya di Modern King James, "Woman, what do I have to do with you?" Wah, ini kok kayak kaku sekali ya. Disebutnya woman dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia disebutnya ibu. Kalau saya lihat contoh versi yang lain, misalnya kalau bahasa Jerman, dia menggunakan wife. Dan memang ini terjemahan harfiah dari bahasa Yunani gune. Nah, ini memang bisa dipahami, diterjemahkan perempuan gitu ya. Makanya salah satu teks Inggris woman, Jermannya wife, yaitu juga woman. Tetapi versi asli Yunani gune juga bisa diterjemahkan ibu gitu, ibu. Walaupun Yunani asli ibu tuh meter gitu ya, dari situ mother gitu ya, atau Jermannya mutter. Tetapi dia bisa dipahami sebagai ibu, bukan perempuan, sebab kalau perempuan makin jauh jaraknya. Diterjemahkan ibu pun sebetulnya ada jarak di sini, ada jarak. Nah, ini yang mesti kita berikan catatan, bahwa respons Yesus tadi terkesan kaku, tapi di sisi yang lain juga ada jarak. Nah, kemudian pernyataan berikutnya dikatakan di situ, belum waktuku, saatku belum tiba. Nah, waktu saya cek teks Yunani, saya pikir saat ini kairos gitu. Kalau kairos itu kan momentum. Ya, momentum. Saya ngebayangin tadinya saya justru berharap ini kairos, momentum gitu. Tapi ternyata dia tidak menggunakan kairos, tapi menggunakan hora. Hora itu bisa kemudian dari situlah muncul hour, bahasa Inggrisnya jam. Waktu jam gitu ya. Jadi dia bukan bicara momentum, tapi lebih ke bicara perjalanan waktu saja gitu ya. Jadi tidak terlalu tinggi konsepnya. Jadi bukan momentum. Kalau yang dipakai kairos itu maka momentum. Pemahamannya akan lebih kuat, lebih tajam kalau pakai momentum. Ini belum momentumnya. Nah, ternyata memang tepat kalau dia pakai bukan kairos, lebih tepat memang dipakai hora. Karena sebetulnya justru ini menunjukkan momentumnya justru. Momentumnya. Nanti saya akan coba jelaskan di bagian berikutnya. Nah, ayat 5-7, Yesus memberi respons seperti itu. Bunda Maria dapat respons, mau apa kau ibu sama aku? Belum waktuku. Maria nggak tersinggung, Maria nggak marah, Maria nggak bilang, lu anak kurang ajar amat sama gua mak lu gitu ya. Dan saya bersyukur Maria bukan entah orang Batak gitu. Wah, kalau orang Batak anak bilang begitu sama ibunya bisa digetok gitu kan.
atau orang Betawi gitu ya, karena saya lahir besar di Jakarta, kurang lebih mirip-mirip lah gitu ya. Kita ini ekspresif gitu. Bukan cuma verbal, tapi fisikal, bisa main di ketok gitu. Kurang ajar nih anak gitu. Tapi ternyata Maria bereaksinya beda. Dia nggak merespons lagi perkataan Yesus. 5-6 ini Maria berbalik kepada para pelayan. Terus bilang apa yang dia perintahkan kamu lakukan. Ini juga menarik, seakan-akan Maria menanti Yesus bertindak gitu. Atau bukan sekedar menanti yang penuh keyakinan. He will do something, dia bakal berlaku sesuatu. Dan betul, 78 Yesus nggak lagi ngomong kepada Maria, tapi justru langsung, dan juga nggak berdialog dengan si para pelayan, memberi perintah. Ayat 78, Yesus memerintahkan tempayan itu isi penuh. Kalau TB1 itu 2-3 buyung. Dan 2-3 buyung mungkin bagi orang Indonesia zaman sekarang, buyung itu apa gitu ya. Maka TB2 tadi 80-120 liter. Yang berarti itu tafsiran sebetulnya. LAI mesti mengukur yang diterjemahkan oleh TB1 buyung, kira-kira ukurannya berapa tuh. Maka dibuatlah 80-120. Dan itu ternyata belum penuh. Maka Yesus nyuruh tempayan itu diisi penuh. Nah, coba perhatikan tempayan itu air apa. Ayat 6 dikatakan untuk disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Kalau saya masuk ke dalam satu rumah, saya dari luar masuk ke dalam rumah, ada peraturan Taurat Yahudi, saya harus cuci kaki, cuci tangan gitu. Nah, maka di luar rumah itu disediakanlah tempayan. Tempayan kalau sekarang itu kayak apa? Wadah yang besar gitu ya. Bukan baskom ya, yang besar begitu. Indonesia di sini tempayan tapi kayak bak besar lah gitu ya, bak besar. Kemudian biasanya disediakan juga semacam kalau kita gayung centong gitu untuk bersihkan kaki, bersihkan tangan supaya masuk ke rumah tidak najis gitu. Itu peraturannya. Sebetulnya ada pemahaman yang sederhana, kan di luar kotor, debu segala macam. Jalanan masih dari tanah. Nazaret, Bethlehem, Tiberias, semua kota-kota jalannya dari tanah. Hanya mungkin Yerusalem di pusat kotanya yang sudah dipres dengan batu-batu gitu. Ada juga pakai kapur, makanya Yesus bilang kalau garam sudah kehilangan garamnya buat apa selain untuk dilempar, diinjak-injak. Pada waktu itu garam kan dicampur dengan kapur. Kalau kadar garamnya hilang, kapurnya dipakai apa? Dijejak-jejakkan ke tanah supaya tanahnya berbatu kapur tadi sehingga bisa orang pakai buat jalan. Jadi sebenarnya masih ada guna juga, tapi buat diinjak-injak gitu, kira-kira gitu ya. Itu kalau kita baca dengan konteks yang baik gitu. Jadi bukan berarti kalau garam kehilangan garamnya, asinnya udah nggak ada guna. Sebenarnya masih ada guna buat dijadikan pijakan orang lain gitu. Nah, kembali ke sini, berarti air itu sebetulnya untuk apa? Untuk basuh kaki gitu. Untuk basuh kaki. Nah, ketika Yesus mengubah air itu menjadi cawan, menjadi anggur dalam tempayan yang besar itu, maka kemudian tadi itu di ayat 9-10 digambarkan kekaguman pemimpin pesta. Yang tadi itu menunjukkan tradisi. Biasanya anggur yang baik dulu baru yang tidak baik. Ini kok dari awal sampai akhir anggurnya yang baik terus. Nah, 6 tempayan, kalau katakanlah setengahnya itu 120 liter, berarti kan kalau full bisa 250 liter kira-kira gitu kan. 6 tempayan itu berapa ribu liter gitu kan. Itu bisa sekitaran 1.500 liter. Ini pesta kayak apa gitu. Anggurnya sampai sebanyak itu gitu ya. Tapi yang kemudian menarik adalah air yang dipakai jadi anggur itu air yang harusnya buat basuh kaki gitu. Dan ini membuat saya sebagai penafsir menjadi terkejut dan juga kagum dengan bagaimana narasi ini diceritakan. Nah, ayat 11-12 itu jadi penutupnya, disebutkan tanda pertama yang Yesus lakukan dari antara semua tanda yang lain, dan kemudian mereka pergi ke Kapernaum dan mereka menginap di sana beberapa hari. Tapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa? Karena dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat yang berikutnya, dari Kapernaum mereka ke Bait Allah, yang berarti di Yerusalem. Yerusalem itu jauh banget di bawah. Jauh banget. Jauh sekali. Jadi ini Danau Galilea. Misalnya Danau Galilea, di sini Tiberias, di sini Nazaret, Kana di sini, Kapernaum di sini. Sementara Yerusalem itu jauh di bawah dekat Laut Mati. Di sinilah, jadi ini di sini danau laut ini Laut Mati, di sinilah Bethlehem, di sinilah Yerusalem. Jadi ini jauh sekali. Karenanya jelas sekali informasi yang kita dapatkan di Injil Yohanes bukan kronologis gitu. Karena tidak mungkin dari Kapernaum langsung ke Yerusalem seperti itu.
Nah, itu yang bisa kita bicarakan di sini. Nah, selanjutnya kita jadinya menerima dari diskursus yang menarik ini beberapa gagasan teologis yang ada. Yang saya ingin bagi, yang pertama relasi Maria dengan Yesus. Ini relasi yang menarik. Mengapa? Satu-satunya yang pernah ada di dunia. Makanya salah seorang dosen senior kami di STFT Jakarta berkata, orang Kristen pertama siapa? Maria. Karena Maria lah yang mengandung Yesus. Jadi dalam dirinya ada Yesus begitu. Nah, relasi Maria dan Yesus relasi yang tidak ada duanya di dunia ini. Pertama, dia adalah ibu dengan anak. Tapi di sisi yang lain dia juga adalah umat dengan Tuhannya begitu. Ini relasi yang unik dan tergambarkan secara menurut saya excellent dalam kisah perkawinan ini. Jadi perkawinan di Kana ini bukan sekedar bicara mukjizat, tapi dalam perspektif yang menyeluruh ini menggambarkan keunikan relasi keduanya yang dimiliki Maria dengan Yesus. Secara manusia Maria ibunya, tetapi secara keilahian dia adalah Tuhan atas Maria. Secara kemanusiaan Maria mamanya, mama dari Yesus, ibu dari Yesus. Tapi secara ketuhanan, keilahian dia adalah umat dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karenanya ketika kita lihat relasi Maria dan Yesus dari sisi Maria, kita akan dalami satu-satu. Permintaan Maria kepada Yesus ini tidak direct, tidak langsung. Maria cuma bilang, mereka kekurangan anggur. Nah, Maria nggak bilang, Yesus tolonglah ubah anggur ini, air ini jadi anggur gitu. Tapi waktu dia berkata, mereka kekurangan anggur, dan kalau kita lihat respons Yesus dan bagaimana Yesus kemudian mengubah air, saya jadi melihat bahwa Maria tidak hanya melihat Yesus dalam kisah ini, secara tidak langsung menunjukkan Maria tidak hanya lihat Yesus sebagai anak, tetapi juga mengadakan mukjizat. Yang jadi pertanyaan kalau gitu, sepanjang sebelum kisah ini dari sejak lahir, pertanyaannya adalah, adakah hal-hal yang Yesus lakukan yang extraordinary, yang supernatural, yang Maria juga amati, selain tentunya dari sebelum dia mengandung, karena sebelum dia mengandung malaikat Gabriel datang itu kan extraordinary dan supernatural. Tetapi setelah kelahirannya, adakah hal-hal yang memang Yesus lakukan yang membuat Maria memang betul-betul paham ini bukan anak manusia biasa, walaupun saya mengandung melahirkannya dari kecil, saya lihat dia bukan sekedar manusia biasa. Nah, saya membayangkan, apalagi kalau saya membaca intergospel gitu ya, lintas Injil, kalau kita lihat Lukas pasal 2, Yesus usia 12 tahun, maka ada peragaan yang memang extraordinary gitu. Extraordinary di mana Yesus berkata, aku harus ada di rumah Bapakku. Maria kan pasti mikir, siapa nih bapaknya? Kan bapaknya Yusuf tuh di depan nunggu. Ternyata yang Yesus maksud adalah Allah dan disebut sebagai bapaknya. Nah, saya membayangkan, walaupun saya tidak ingin menambahkan karena nanti jadi ekstra kanonikal gitu ya, tapi sangat mungkin antara kelahiran sampai sebelum Yesus melayani ada kejadian-kejadian yang memang Maria melihat Yesus berbeda dengan manusia biasa. Tapi saya tidak ingin bawa lebih jauh karena nanti kita bisa belok sana belok sini. Tetapi ketika Maria berkata, mereka kekurangan anggur, Yesus bilang, mau apa engkau ibu dariku? Saatku belum tiba. Dan waktu Yesus bilang saatku belum tiba, belum tibanya untuk apa? Mengadakan mukjizat kan berarti. Yang berarti Yesus mengerti maksudnya Maria. Artinya Maria ini sosok yang nampaknya tidak ngomong straight to the point gitu. Tidak straight to the point. Paling tidak kita bisa simpulkan cara bicara Maria kepada Yesus tidak straight to the point. Walaupun tidak straight tapi dia tahu gitu. Dia ngerti. Dan Yesus juga ngerti. Dan nampaknya ada semacam klik di antara keduanya. Maria ngomong tidak direct, tapi dia tahu Yesus mengerti yang dia maksud. Dan memang Yesus mengerti yang Maria maksud, maka dia bilang belum waktunya. Dan yang menarik tadi, dia tidak pakai kairos, bicara momentum. Tapi dia bicara hora. Hora itu sekedar jam atau waktu yang normal gitu, yang wajar, yang realistis. Sekarang misalnya jam 10, nanti jam 11, 12, dan seterusnya itu hora. Tapi kalau kairos waktu itu momentum gitu. Sama seperti Lukas 4 ayat 13 ketika iblis selesai mencoba Yesus, dikatakan iblis mengundurkan diri dan menunggu waktu yang baik. Nah, waktu yang tepat itu kairos, itu akhir kairu. Waktu yang betul-betul pas momentum gitu. Dia menunggu itu, sesuatu yang ditunggu gitu. Artinya di sini berarti
Ini bukan bicara momentum tadi, tapi bicara waktunya secara perjalanan waktu. Belum nih, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin sebulan lagi, kira-kira begitu. Nah, Yesus bilang ini belum waktuku. Namun Yesus jelas sekali tahu maksud perkataan Maria, supaya Yesus atau Maria menginginkan Yesus menjawab kebutuhan yang ada di situ. Sehingga dari sini kita melihat ini bukan sekedar permintaan seorang ibu kepada anak begitu. Walaupun tetap relasi ibu dan anak seperti tadi saya katakan dua sisi satu mata uang. Relasi Bunda Maria dengan Yesus ini relasi yang unik sepanjang masa yang sebelum sesudahnya tidak akan terjadi. Bahkan kalau kita meyakini bahwa dia adalah Kristus adalah sepenuhnya Allah sepenuhnya manusia, maka kemanusiaannya juga berlaku kekal. Di surga pun dia tetap punya dua sisi itu. Sehingga dengan kata lain dalam posisi dui natur tadi, natur manusianya tetap ibu Maria adalah ibunya gitu sampai kapanpun. Sama seperti saya, mama saya almarhumah. Kalau saya pulang ke rumah bapak di surga saya mati, dia tetap mama saya. Walaupun di sana tidak ada lagi relasi yang seperti itu, tapi dia mama saya. Tidak menghapuskan fakta itu. Begitu juga dengan Kristus. Namun dalam narasi ini permintaan Maria bukan sekedar permintaan seorang ibu kepada anaknya. Permintaan Maria yang bersifat tidak langsung ini justru menunjukkan Maria mengenal Yesus melampaui kemanusiaan Yesus, melampaui Yesus sebagai manusia biasa. Mereka kekurangan anggur, berarti dia tahu Yesus bisa berbuat sesuatu untuk itu. Mereka kekurangan anggur, berarti Maria mengerti bahwa Yesus mampu menjawab pergumulan itu. Dan karenanya begitu Yesus bilang waktuku belum tiba, Maria nggak bilang, oh ya udah nanti kalau waktumu tiba ya udah tunggu besok gitu dan seterusnya. Maria justru berkata kepada pelayan, apa yang dia perintahkan kepada kalian lakukan. Dengan kata lain, Maria punya keyakinan atau bahasa kita kemudian iman gitu ya, bahwa Yesus will do something about it. Yesus akan melakukan sesuatu terhadap hal itu. Langsung saja begitu. Nah, ini tindakan ini juga tidak dibatasi dalam relasi ibu dengan anak harus nurut perintah ibu, bukan. Tapi iman seorang umat kepada Tuhannya. Sehingga itu tadi bahwa Maria mengenal Yesus melampaui Yesus sebagai anaknya. Tapi melihat Yesus melampaui sebagai anaknya itu sebagai apa? Sebagai Allah yang jadi manusia, sebagai Mesias begitu. Karenanya langsung beri perintah. Ini kan pede banget, gitu pede banget. Ya udah, yang dia suruh kalian lakukan. Dan Maria jelas menunjukkan ia memiliki iman kepada Yesus bukan sebagai manusia biasa, apalagi anaknya begitu, tetapi melampaui kemanusiaannya sebagai inkarnasi Allah tadi, sebagai Mesias. Walaupun nanti ada pertanyaan teologis, apakah Maria betul-betul tahu bahwa Yesus adalah anak Allah gitu? Kalau dibilang tidak tahu, saya justru katakan tidak tepat gitu. Mengapa? Karena dari proses dia belum mengandung pun sudah diberikan. Bahkan dia bilang bagaimana mungkin aku bisa hamil gitu kan? Bagaimana bisa mengandung? Maka Gabriel bilang tiada yang mustahil bagi Allah. Dari situ kemudian Maria berkata, terjadilah apa yang Allah kehendaki sebab aku adalah hamba Allah. Walaupun penjelasan saya dari ketiga Injil sinoptik, Yohanes tidak, tapi kita tahu bahwa ini gambaran secara menyeluruh yang kita bisa kompilasi dari berbagai Injil terkait Maria tadi. Nah, karenanya jelas sekali relasi dua sisi satu mata uang Maria dengan Yesus nampak jelas gitu. Pada satu sisi dia ibu dengan anak, tapi di sisi yang lain dia juga menunjukkan dia seorang umat, orang percaya, seorang umat kepada inkarnasi Allah, kepada Mesias tadi. Dan saya melihat justru Maria memperagakan sebuah ekspresi iman yang sangat kokoh, begitu, sangat kokoh. Di beberapa kejadian lain, orang muda yang kaya datang, aku mau ikut engkau. Tuhan bilang, jual hartamu. Dia pergi kecewa karena hartanya banyak. Ada beberapa yang seperti itu. Terus Tuhan narasikan kerajaan surga seperti ini, tapi ada yang diundang datang, ada yang bilang, baru beli ternak, mau coba dulu, baru nikah, baru beli lahan, dan seterusnya. Ada orang-orang yang menolak begitu undangan Yesus. Termasuk orang muda yang kaya tadi misalnya. Tapi Maria jelas-jelas menunjukkan relasi iman. Dan sebetulnya justru ini perkara yang tidak mudah sebetulnya. Mengapa? Karena dalam pemandangan Maria, dia sudah lihat Yesus dari bayi baru lahir, bertumbuh, dia tahu ini anak saya gitu.
Sama seperti orang-orang Nazaret yang ketika Tuhan datang di Lukas 4, masuk ke sinagoge, buka kitab suci, dan berkata, akulah ini. Dan mereka kemudian menolak Yesus karena mereka melihat Yesus dari kecil. Mereka bilang, kan dia anak tukang kayu. Kalau versi Matius, kalau versi Markus 6 ayat 3, dia kan tukang kayu, ibunya Maria. Saudara-saudaranya pun ada sama kita, disebutlah 4 nama, Yakobus, Yudas, Yoses, Simeon. Kemudian gara-gara itu mereka kecewa menolak Yesus. Kalau orang-orang Nazaret yang kenal Yesus dari kecil saja menolak Yesus, menganggap kamu cuma manusia biasa, bukan Mesias, maka Maria sebetulnya punya barrier yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang Nazaret untuk menolak Yesus. Kemesiasan bahkan kehilangan, gue lahirin dia kok, normal lahirnya, seperti bayi yang lain, seperti Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Gak mungkin dia adalah Tuhan yang jadi manusia, Allah yang jadi manusia. Barrier Maria justru jauh lebih besar sebetulnya. Tapi justru di sini digambarkan kesulitan iman, kemurnian iman Maria. Barrier itu ternyata tidak menghalanginya, itu tidak jadi hambatan. Justru membuat dia mampu mengenali dalam dua sisi satu mata uang. Sosok yang seharusnya sulit memahami Yesus adalah Mesias, tapi dia justru memperagakan iman kepada Yesus sedemikian solid, nggak ada keraguan. Yesus bilang belum waktuku, dia langsung bilang kepada pelayan apa yang dia suruh kamu lakukan, memperagakan iman yang luar biasa. Inilah relasi yang nampak antara Maria dengan Yesus. Baik Pak Pendeta, kita akan mendengarkan lagi lanjutan gagasan-gagasan teologis apa yang bisa kita temukan di Injil Yohanes 2 ayat 1-12 di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Hai kiddos. Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang
Maria mau pergi, ayam-ayam siap membawanya. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12, diberi judul Perkawinan di Kana. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Masih kita mau menemukan gagasan-gagasan teologis yang lain yang bisa kita lihat di Injil Yohanes 2 ini. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Santi. Rekan-rekan semua, tadi saya sudah bicara relasi Maria dan Yesus. Dan dari sisi Maria, kalau dari sisi Yesus, ketika Yesus berkata, mau apa engkau dariku ibu saatku belum tiba, ini sekilas kita bisa simpulkan, oh Yesus menolak begitu ya. Sekilas kita bisa lihat begitu. Tetapi ketika Maria merespons perkataan Yesus dengan memberi perintah kepada pelayan, apa yang dia suruh kamu lakukan, dengan respons itu, Yesus langsung lagi merespons. Kemudian Yesus langsung bilang, penuhi air itu. Dan ini juga menarik karena Yesus nggak mau mengadakan mukjizatnya tanggung-tanggung gitu. Sebetulnya 6 tembayan dengan isinya katakanlah 80 sampai 120, kita ambillah jumlah yang terbanyak. 120 kali 6 saja kan sudah 720 liter, sudah sangat banyak gitu ya. Bayangin kalau 1 liter 1 botol minuman soft drink kita ya, 1 liter itu berarti ada 700 botol gitu. Bayangkan pestanya besar sekali. Kalau misalnya seorang 1 botol 3 gelas itu bisa buat berapa ribu orang. Tapi Yesus minta memenuhi tempayan itu. Katakan kalau 2 kali lipat, ya itu bisa 250 kali kan 6, 1.500 liter. Wah, banyak, luar biasa gitu. Nah, ketika Maria meminta pelayan menunggu mengikuti perintah Yesus, Yesus nggak ada jeda, langsung memberi perintah. Maka dari perkataan mereka kekurangan air, Yesus bilang, mau apa ibu? Waktuku belum tiba. Maria bilang kepada pelayan untuk segera siapin apa yang diminta Yesus. Yesus langsung meminta memenuhi tempayan dengan air dan melakukan mukjizat. Maka 4 tahap ini kan, ini kayak grafiknya naik. Yang puncaknya Yesus melakukan mukjizat. Berarti waktu dia bilang saatnya belum tiba, bukan penolakan. Sebab kalau penolakan memang tidak akan dia lakukan. Maka saya bisa memahami bahwa ini adalah waktu dia bilang belum tiba, Yesus seperti quote-unquote menguji iman Maria gitu. Kalau aku tolak engkau, akankah seperti yang contoh lain pemuda yang kaya itu? Pemuda yang kaya itu kalau misalnya dia disuruh Tuhan jual hartanya, dia lakukan, sangat mungkin Tuhan bilang, jangan semua, sisakan untukmu. Begitu. Tetapi dia langsung taken for granted, ya udah Yesus ngomong gitu, saya kaya raya, banyak harta, kalau saya jual, waduh jatuh miskin. Dan Yesus bilang hatinya terikat kekayaan. Itu gambarannya. Tapi dengan Maria, waktu Yesus bilang waktuku belum tiba, Maria tidak melihatnya sebagai penolakan. Maria justru melihat ini sebagai semacam ujian yang dia respons dengan penuh iman. Ujian atas iman. Ujian atas iman. Dan kemudian direspons oleh Maria dengan memerintahkan itu, dan Yesus langsung merespons dengan mengubahkan air menjadi anggur dan memenuhi dulu tempayan itu. Sehingga dengan kata lain, Maria ngomong, Yesus menguji iman Maria, Maria menunjukkan imannya tahan uji, Yesus merespons iman Maria dengan mengadakan mukjizat begitu. Nah, karenanya ini pattern yang saya temukan dalam
selama saya mengerjakan disertasi, selama saya mengajar, karena fokus saya di Injil-Injil ya, disertasi saya fokus pada Injil-Injil, dan kemudiannya baru saya mulai fokus pada surat-surat Paulus, saya menemukan pattern ini. Ada iman dalam dialog Yesus dengan orang-orang, ada iman, Yesus merespons iman dengan tindakan, dengan berbagai macam jenis tindakan. Jadi modelnya adalah iman direspons oleh Yesus. Yesus merespons iman. Jadi yang Yesus respons itu dalam relasinya dengan orang-orang di sekitarnya, para pengikutnya adalah iman. Nah, karena saya masuk pada poin yang kedua, peranan iman. Dengan demikian, perkataan yang diucapkan oleh Yesus bukan penolakan tegas dan keras terhadap Maria, tapi semacam ujian atas iman. Dan seperti tadi saya katakan, saya menemukan pattern ini ternyata banyak sekali dalam relasi Yesus dengan para pengikutnya. Misalnya kepada Marta waktu Lazarus mati. Yesus bilang, percayakah engkau Marta, aku membangkitkan orang mati? Marta bilang, iya nanti engkau akan bangkitkan orang mati di akhir zaman gitu. Marta merespons, tapi responsnya masih berbeda seperti yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan ajak respons lagi, Tuhan ajak dialog lagi, dan dialog lagi. Dalam model Marta dalam percakapan dengan Yesus, perjalanan ke rumah mereka di Betania karena Lazarus mati, saya di situ secara khusus melihat sabarnya Tuhan gitu. Yesus ngomong A, Marta merespons tapi kurang pas. Yesus ngomong lagi, Marta merespons lagi kurang pas, ngomong lagi sampai tiba pada satu puncak percakapan yang diinginkan oleh Yesus, pengakuan Marta. Marta mengaku Yesus adalah Mesias. Itu yang paling penting, dan kemudian dikatakan akan datang pada akhir zaman begitu. Jadi gambaran kemesiasan, mesianik orang Yahudi kan memang begitu. Dan berarti Marta percaya Yesus adalah Mesias itu. Nah, itu puncaknya gitu. Dan saya kagum dengan kesabaran Tuhan. Dan di sisi yang lain, Tuhan menjadi quote-unquote tidak sabar terhadap siapa? Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang kalau diajar bukannya belajar tapi malah kemudian memberikan argumentasi yang tidak percaya, bahkan penuh dendam, penuh benci dan dengki begitu ya. Nah, nampaknya Yesus seperti itu terhadap orang-orang yang tidak bisa dia ajar, dia menjadi keras, tapi terhadap yang bisa diajar, dia bisa menjadi sosok yang demikian sabar. Perempuan Sirofenisia, Yesus bilang tidak boleh memberikan makanan yang ada di meja kepada anjing. Nah, ada banyak percakapan, Yesus berkata kasar, kok perempuan dibilang anjing segala macam. Tapi kalau kita lihat respons perempuan itu, dia tidak merasa dihina. Respons perempuan itu, dia berkata, tapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yang berarti justru dialog itu, walaupun Yesus pakai kata anjing, dan ada diskursus itu, ada yang berkata Yesus kasar di situ, tapi ada juga yang membela Yesus tidak sedang kasar di situ. Dan dulu saya menganggap Yesus kasar, sekarang saya tidak menganggap Yesus kasar, tapi itu lebih sebagai ujian. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi menyebut orang bukan Yahudi dengan istilah anjing, yang artinya gini, ini keselamatan hanya untuk orang Yahudi, kamu kan bukan orang Yahudi gitu. Kira-kira kalau dipahami seperti itu, orang Sirofenisia tahu bahwa mereka bagi orang Yahudi seperti anjing. Artinya tidak mendapatkan bagian keselamatan, karena keselamatannya untuk anak-anak Allah kan. Siapa anak-anak Allah? Israel kan gitu. Maka fokusnya ke situ sebetulnya. Yesus hanya menggunakan common sense yang berlaku pada saat itu, bahwa orang Yahudi menganggap orang bukan Yahudi anjing. Nah, ketika Yesus menaruh itu ke sini, Sirofenisia bilang, tapi kan anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Artinya, kami yang bukan Yahudi kan juga berhak sebetulnya dapat keselamatan dari rumah sang majikan, dari makanan sang majikan, meja sang majikan. Maka Yesus kemudian respons, besar imanmu. Nah, kalau respons Yesus besar iman, ini kan anjing bukan untuk menghina gitu. Jelas sekali bukan untuk menghina. Jadi big picture-nya begitu. Nah, karenanya dalam penelitian lebih baru ada yang menganggap bahwa sebutan anjing itu bukan menghina. Apalagi di Mediterania, Timur Tengah kuno, semua masyarakat saat itu tidak menganggap anjing itu hina. Begitu ya. Cuma di Indonesia, tapi itu kan pengaruh agama lain karena anjing haram kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi dalam budaya masyarakat Timur Tengah kuno, anjing tidak dianggap haram hina seperti itu gitu. Tapi juga tidak seperti Eropa yang menganggap anjing seperti anak, bahkan lebih dari anak gitu, dipeluk-peluk, dicium-cium segala macam kan gitu ya. Nggak begitu juga. Jadi dia tidak ada di ekstrem kiri kanan gitu. Kalau saya sih nggak akan mau cium-cium anjing gitu kan. Dia habis gigit apa, habis jilat apa, terus jilat muka saya kan rasanya gimana gitu ya. Ini kan dua ekstrim. Yang satu bilang haram, yang satu bahkan di Eropa dikatakan anjing lebih setia dibandingkan anak gitu. Dog is even faithful, more faithful than children, our children.
Dia katakan anak bisa mengkhianati orang tua, anak bisa bunuh orang tua, tapi anjing gak ada yang gigit majikannya gitu. Nah, kira-kira gitu. Tapi orang Yahudi gak sampai seperti itu, gitu kira-kira. Contoh yang berikutnya orang yang buta. Waktu orang buta datang, Yesus bilang, mau apa engkau dari aku? Mau melihat Tuhan. Apa yang kau inginkan dari aku? Mau melihat, mau sembuh Tuhan. Kepada sebagian yang lain Tuhan bilang, apakah engkau percaya padaku? Karenanya baik kepada ibunya maupun kepada semua muridnya ataupun orang-orang yang datang kepadanya, Yesus menekankan ini. Ada ujian terhadap iman, dan ketika mereka merespons dengan iman, Yesus kemudian mengerjakan perkara-perkara ajaib itu. Yang menarik Syro-Fenisia, ketika dia ngomong seperti itu, Yesus bilang, besar imanmu, dan Alkitab mencatat saat itu juga anaknya sembuh gitu. Dan dari sini big picture-nya kita dapat bahwa keempat Injil menekankan relasi iman antara kita dengan Kristus. Ini yang mesti kita underline. Yang ketiga, ada tanda. Ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu menilai tanda, Yunaninya semeion, arti harfiahnya penunjuk, bisa seperti penunjuk jalan. Kalau zaman modern, kalau kita jalan biasanya di depan jalan Keramat Raya, misalnya jalan panjang di depan gitu ya, itu penunjuk jalan, itu semeion. Kan bukan tanda itu yang jalan, tapi itu gitu. Nah, semeion punya fungsi seperti itu. Tetapi dalam ketiga Injil, konsep semeion itu dianggap buruk. Mengapa? Kalau kita lihat Markus 8 ayat 11 sampai 13, di situ para pemimpin agama Yahudi datang kepada Yesus dan meminta tanda. Nah, di ayat 12-nya dikatakan begini, maka mengeluhlah dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Artinya gini, para pemimpin agama Yahudi itu dalam ketiga Injil sinoptik meminta tanda dari Yesus, bukan mukjizat-mukjizat gitu. Bagi mereka nggak cukup. Bagi mereka mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan itu bukan tanda, nggak cukup. Bagi mereka menginginkan tanda dari langit. Seperti apa? Musa. Loh batu itu ya di atas Gunung Sinai ada tanda yang luar biasa, gemuruh, kemudian api berkilat-kilat bersambar-sambaran, kemudian terjadilah seperti itu. Jadi mereka mintanya yang seperti itu. Mengapa? Karena langit, Uranos juga dipahami Allah gitu. Parafrase Uranos itu kan sebetulnya memparafrase Allah gitu ya. Jadi tanda dari Allah, tanda dari langit dengan tanda yang seperti itu dengan rujukan antara lain Musa. Karenanya Yesus menolak. Karena bagi Yesus sebetulnya itu mereka nggak percaya gitu. Tapi dalam Injil Yohanes agak berbeda. Konsep tanda diterima dengan baik. Mengapa? Karena kalau kita lihat ayat yang ke-11, mukjizat mengubah air menjadi anggur dicatat di ayat 11 sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yang berarti itu yang pertama, satu dari sekian banyak, karena dia pakainya plural gitu. Karenanya konsepnya menjadi positif. Mukjizat mengubahkan air merupakan yang pertama dari tanda-tanda, Yunaninya archeton semeion. Arche itu bisa artinya permulaan, bisa artinya pertama, bisa artinya kepala. Dalam teks ini ya pertama begitu. Artinya mukjizat-mukjizat adalah tanda-tanda. Tanda apa? Nah, di situ dijelaskan lagi ayat 11-nya. Menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dengan kata lain, mukjizat-mukjizat adalah tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan apa? Mesias, kemesiasannya, inkarnasinya begitu. Karena konsep Mesias, anak manusia, anak Allah, ini tiga istilah yang sebut satu kesatuan yang merujuk pada apa? Inkarnasi Allah. Dalam mesianisme Yahudi tidak ada inkarnasi Allah, tapi mesianisme Yesus yang menjadi konsep mesianisme PB dan kemudian gereja Kristen, mesianisme itu adalah inkarnasi Allah. Nah, karenanya menyatakan kemuliaan, menyatakan inkarnasi Allah tadi gitu, kemesiasannya. Maka ini menjadi hal yang positif. Mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan adalah tanda-tanda, tadi apa? Penunjuk, merujuk pada kemesiasannya. Bahkan kalau kita lihat perikop setelahnya, di Yohanes ayat 22, ketika orang-orang Yahudi perjalanan tadi, ibu bapak semua, ke ayat 13, tiba-tiba Yesus, ayat 12 yang mereka ke Kapernaum,
di atas Danau Galilea. Ayat 13-nya mereka di Yerusalem, di bawah dekat Danau Laut Mati, sebelah kirinya. Ini kan jarak jauh sekali. Nah, ketika Yesus ada di Bait Allah, mengobrak-abrik meja pedagang dalam kompleks Bait Allah, yang kalau di ketiga Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ditulis di bagian akhir, menjelang apa? Pasio Kristi, menjelang sengsara Yesus, begitu. Tapi kalau di Yohanes ditaruh di awal, karena tadi di awal saya katakan dia tidak ditulis secara kronologis tadi. Nah, ketika Yesus mengobrak-abrik meja pedagang dalam kompleks Bait Allah, mereka bertanya, tanda apa yang bisa engkau berikan yang mengesahkan, yang membenarkan tindakan mengobrak-abrik ini? Para pemimpin orang-orang Yahudi di situ bertanya begitu. Jawaban Yesus, rombak Bait Allah ini dan aku akan bangun kembali 3 hari. Nah, ini kan kalau dibayangkan secara harfiah perkataan Yesus kan ini luar biasa ya. Ini kayak apa, candi Prambanan gitu ya, yang dibuat sekejap gitu ya. Kan seperti itu gitu. Tetapi ayat 22, Yohanes 22 ayat 22 menegaskan yang dimaksudkan adalah kebangkitannya. Ayat 21 yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah ia bangkit dari orang mati, murid-murid teringat akan hal itu dan menjadi percaya. Jadi rombak Bait Allah bukan bicara Bait Allah secara fisik dihancurkan terus 3 hari Yesus bangun, bukan. Tapi tubuhnya yang mati dan bangkit, dan kebangkitannya menghasilkan apa? Gereja, begitu. Ini yang Yesus maksudkan. Nah, respons Yesus waktu mereka minta tanda, ayat 18, tanda apakah yang engkau dapat tunjukkan bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ternyata kata tandanya juga semeion. Berarti dengan kata lain, ketika diminta tanda, Yesus berikan tanda itu. Tandanya apa? Kematian dan kebangkitannya. Yang membuatnya menjadi punya hak atau sah untuk melakukan tindakan tadi, begitu. Dan dengan kata lain, justru ini yang luar biasa. Dalam konsep Yesus, tanda bukan sekedar mukjizat. Tanda yang paling utama justru kebangkitannya, begitu. Karena di sini dikatakan dia rombak, dia bangun kembali dalam 3 hari dan merujuk pada kematian kebangkitannya, dan itu dia sebut sebagai tanda atas otoritasnya. Karena kalau baca di cerita di atas, di situ kan dikatakan kamu membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan. Kalau yang TB1 kalau saya nggak salah sarang penyamun, lebih keras gitu ya. Kalau ini lebih halus nih. Sarang penyamun dengan tempat berjualan kan nuansanya berbeda. Tapi paling tidak ketika mereka tanya otoritas apa kamu bikin begini, Yesus bilang rumahku kamu jadi sarang penyamun. Lalu hak apa kamu bilang seperti itu dan lawan seperti itu? Ini tanda ini, kematian dan kebangkitan. Dengan kata lain, tanda tertinggi yang Yesus mau sampaikan adalah kebangkitan. Sehingga dari sini pertama, mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan bagi Yohanes berbeda dengan Matius, Markus, Lukas. Yang Yesus lakukan adalah tanda-tanda menyatakan kemesiasannya, otoritas sebagai Mesias, tapi puncaknya adalah kebangkitan. Kebangkitan adalah tanda utama, tanda puncaknya. Dan respons para murid yang percaya menegaskan bahwa tanda ini seperti itu, bahwa mukjizat berfungsi sebagai tanda meneguhkan kemesiasannya dan menyatakan kemuliaannya. Dan respons para murid yang percaya meneguhkan teologi Yohanes terkait dengan hal ini. Nah, saya masuk pada bagian yang terakhir. Kalau kita lihat bahwa mukjizat-mukjizat adalah tanda, yang tanda ini merujuk pada kemesiasan Yesus, dan puncak dari tanda itu bahkan bukan mukjizat tapi kebangkitan Yesus dari kematian, maka mukjizat-mukjizat, berbagai perkara ajaib yang Yesus kerjakan, baik dalam teks Alkitab, ataupun kalau misalnya kita mengalaminya secara personal, bukan untuk gagah-gagahan. Yesus bukan melakukan untuk gagah-gagahan, para murid juga bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk show off, untuk main-main, ataupun popularitas. Karena itu semua tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, begitu. Baik pada konteks Alkitab ataupun konteks kita gitu ya. Misalnya kalau kita sembuh dari sakit, mengalami berbagai macam perkara yang wow begitu ya. Kita harus memahami bahwa mukjizat, tanda-tanda berfungsi meneguhkan kemesiasan Yesus dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian kalau kita lihat lebih detail, ini yang luar biasa. Fokus mukjizat tidak bersifat atau bertujuan tunggal. Yang mendapatkan berkat dari air diubah jadi anggur bukan hanya yang berpesta,
Pemimpin pesta mengagumi itu, menjadi terkagum-kagum. Para pelayan juga jelas sekali mengalami itu karena mereka yang jelas berinteraksi langsung. Bunda Maria juga mengalami interaksi yang luar biasa di situ. Tapi para murid pun juga menjadi percaya begitu. Sehingga kalau kita melihat dalam teks-teks keempat Injil, tidak pernah ada tanda-tanda ajaib, mukjizat-mukjizat yang dilakukan secara tunggal. Bukan hanya satu penerima atau satu kelompok penerima, tapi bersifat kompleks gitu. Dalam kejadian ini, mukjizat yang Yesus lakukan berdampak bagi ibunya, para pelayan, pemimpin pesta, pemilik pesta, bahkan para murid yang menjadi percaya. Tapi itu semua kemudian dirangkum dalam apa? Menyatakan kemuliaan Yesus, kemesiasan Yesus. Karenanya, dalam konteks sekarang, prinsip dasar yang harus kita pegang adalah semua perbuatan baik yang gereja maupun kita secara individual lakukan, itu sebetulnya, kita sadari atau tidak, sebetulnya punya dampak, saya menyebutnya sentrifugal, ini dalam ilmu fisika, yang dia dari titik makin luas begitu. Yang Yesus lakukan begitu, dan inilah konsepnya. Tapi luasan ini intinya tetap adalah kemuliaan bagi Allah di dalam Kristus. Demikian Ibu Pendeta Santi. Baik Pak Pendeta, perkawinan di Kana ini membawa kita untuk melihat nih relasi Maria dengan Yesus ya, demikian intim. Iman Maria yang sedemikian kuat, teguh, dan bagaimana Yesus merespons iman Maria pada saat itu. Dan kita juga diingatkan bahwa setiap tanda ataupun mujizat yang kita alami dan di Injil ini yang Yesus nyatakan tidak pernah dalam rangka untuk show off ya, tetapi selalu punya titik dampak efek yang lebih kompleks, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Artinya setiap perbuatan yang kita katakan baik ya, mau itu yang kita lakukan secara individu, keluarga, ataupun juga institusi gereja, itu nggak bisa diklaim. Ya. Karena kami yang baik, karena kami yang itu karena kami. Ya. Tetapi itu sebagai cara ataupun ya bagaimana kita juga meneruskan dan menyalurkan berkat Tuhan pada kehidupan. Dan dengan demikian kita ikut serta juga untuk menyatakan kemuliaan namanya. Terima kasih Pak Pendeta Sigor dalam kesediaannya mengulik Injil Yohanes 2 ayat 1-12, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pendeta Sigor dapat memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk ngulik Alkitab pada saat ini ya Tuhan. Kami telah belajar relasi Maria dengan Yesus dan juga berbagai macam topik teologis, pandangan teologis, gagasan teologis yang kami bisa raih, termasuk peranan iman, termasuk juga konsep tentang mukjizat dan juga tanda, di mana segala perbuatan baik bertujuan memberi kemuliaan bagi Allah. Dan biarlah seperti tindakan ini tidak pernah tertuju secara tunggal, tetapi plural atau jamak dengan tenaga atau daya sentrifugal menyebar ke segala arah dengan tujuan memuliakan Allah. Biarlah ini terus kami pegang. Biarlah kami bahkan secara sadar dan proaktif ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan ilahi, kami juga membagikannya kepada orang-orang lain. Kami boleh melakukan apa yang sekarang disebut paid forward, kami boleh meneruskannya sehingga daya sentrifugal itu terus berkelanjutan oleh penyertaan Roh Kudus dalam segenap kehidupan kami. Tolonglah kami, ya Allah. Demi nama anak-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin.